Kalau tingkat kesulitan di bonsai nggak ada sih yang spesifik penilaian. Oh begitu. Nggak ada, Pak. Jadi jenis anu yang ekstrim yang penting kan lihat estetikanya. Betul. Secara arus logisnya itu yang berhubungan dengan estetika dan hortikultura, juga botaniknya kita hitung semua, ya kan? Ya. Ada keseimbangan, dibilang keseimbangan visual. Ya. Keseimbangan visual itu keseimbangan penglihatan. Itu ada beberapa faktor. Satu diantaranya letak mahkota terhadap batang. Ya. Maksudnya kalau sekarang gini. Oke sahabat pecinta bonsai, jadi ini ada info yang sangat menarik. Jadi PPBI Kabupaten Wonosobo mengadakan pameran dan kontes bonsai tingkat nasional bertajuk The Soul of Java. Akan ada workshop bonsai, pameran bonsai, live musik, ada juga lelang bonsai dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman silakan persiapkan bonsai terbaik Anda untuk ikut bertarung bersilaturahmi di Kabupaten Wonosobo, The Soul of Java. Sebetulnya tidak semua concreting itu bagus. betul. Malah kadang-kadang tambah ribet. Kebetulan ini masih oke lah, masih bagus. Hanya untuk pengerjaan nanti ini ritmenya nggak kena, Pak. Batangnya meliuk-meliuk, cabangnya Lurus. mestinya kita ngikutin pohon. Itu ada ritme. Begitu cabangnya gini kita mainin nih percabangannya. Sama. Jadi kalau ngerjain pohon harus ngikutin pohon katanya. Maksudnya tujuannya itu, Pak. Maksudnya kita lihat pohon itu bagaimana bentuknya, ikutin percabangan itu. Jangan sampai juga ada pohon tegak, pohon randu dibikin pelintiran gitu. Boleh. Seni kan bebas. Betul. Ya, tapi kan di seni itu juga di bonsai itu ada logikanya juga gitu. Jadi alam itu membentuk tidak secara kebetulan, tapi ada hukum sebab akibat, Pak. Baik itu di pengaruh alam, Pak. Ya. Ini hanya ininya aja nih. Jadi dalam penilaian prospek ada komposisi sederhana, termasuk juga percabangan. Kalau konsepnya baik, kemungkinan bisa naik lagi. Tapi ini sih sebatangnya cukup lumayan lah, cukup baik. Kalau saya juga emang kemarin ada agak ribet, cuman ini. Nah gini Pak, ini Pak Ujang, misalkan ini kan pohon saing simbur, Ya. Relatif dengan pasti lentur ya. Ya. Kalau misalkan disancang, ini diutamakan ini disancang. Sancangan tahu sendiri ngelekuknya itu, nah itu. Main cutting. Nah itu. Enggak, misalkan kalau posisinya diekstrimkan kayak gitu, itu dapat nilai plus enggak? Kalau dapat nilai plus sama. Yang penting kita menekuk cabang itu sesuai dengan gerak dasar. Kan banyak sekarang sancang di sana menang apa tuh di prospek best 10 ya? Best 10 ya Pak. Bagus bikin cabangnya itu. Oh begitu ya. Jadi jangan sampai pohon geraknya dinamis bikin cabangnya gini. Betul. Udah nggak kena gitu. Jadi tingkat kesulitan itu dinilai gak? Kalau tingkat kesulitan di bonsai nggak ada sih yang spesifik penilaian. Oh begitu. Nggak ada, Pak. Jadi jenis anu yang ekstrim yang penting. Kan lihat estetikanya. Betul. Secara arus logisnya itu yang berhubungan dengan estetika dan hortikultura, juga botaniknya kita hitung semua, ya kan? Betul. Siap. Terima kasih ilmunya. Oke, Nih Pak. Sama-sama. Ini kayak gini kan sampai kapan? Makanya kadang-kadang kita nilai di prospektif bingung, Pak. Karena nggak ada sistem. Tapi kita coba berusaha mengakomodir teman-teman. Bonsai itu tidak harus selalu dimiliki orang-orang yang punya duit. Berlebihan. Para pemburu kita kadang-kadang buat data rumah saya lebih senang dengan itu. Semua orang bisa main bonsai. Bonsai itu milik semua, ya kan? Cuman kita juga harus belajar bagaimana itu, teori itu penting. Jangan kalau kita tidak tahu konsep dan teorinya, bikin bonsai ikut-ikutan, ya apapun ditiru, pada tujuannya nggak tahu, ya kan? Nah di gerak dasar di penilaian di ini tuh si juri tuh kayak tukang ini, sebetulnya kayak tukang ramal. Bener nggak, Pak? Ada gerak dasar bagus belum tentu nanti kesananya bagus. Gerak dasar bagus, pengerjaannya kayak gini. Gerak dasar misalkan bagus, tapi pengerjaannya kayak dibikin kayak gini, nantinya nggak bisa bagus. Jadi antara ya itulah kita harus menghargai si seniman yang membuat
Kalau yang ngerti mah kan. Nah, itu penghargaan senimannya itu Pak. Ibaratnya gini Pak. Misalkan ini ada 2 pohon saing simbur sama sancang, satu berdiri sama dengan posisi yang bentuk sama persis. Nah, Bapak memilih nih pohon sancang apa saing simbur? Dengan misalkan ini perumpamaan Pak. Oh, dalam kualitas yang sama. Nah, itu kualitas yang Bagusnya. sama bagusnya. Biasanya kita bikin pohon itu kan tidak pasti sama ya. Nggak mungkin bisa sama semua. Ya. Pasti ada perbedaan, ada kelebihannya masing-masing. Mungkin juga ada kekurangannya masing-masing. Kita lihat pohon 2 bagus. Biasanya juri lihat kelemahannya. Karena dua-duanya udah bagus. Coba kalau sekarang pameran di Bintang, pohon kan udah seleksi. Bagus-bagus, saya biasa lihat apa? Kekurangan dari pohon itu. Jenis Apa gak ini masalah Pak, dilihat? jenis Pak. Kalau jenis nggak masalah. Nggak ada ini, nggak ada masalah ya? spesifik, nggak masalah. Mau sancang, penting bentuknya bagus. Ya. Siap. Sekarang gini, kalau kita main jenis, pohon apa yang bisa ngalahin Santiki? Saya pengen tahu. Coba, di alamnya 200-an tahun, Betul. dilawan dengan pohon programan. Mau Yang baru. nyusul kesan tua dan tua gimana Mas Santiki? Iya betul Pak. Nggak adil dong, tapi si juri melihat tetap ke estetika, keindahan. Jadi nggak ujuk-ujuk, oh ini Santiki 200-an tahun disimpan di pot bisa juara, nggak mungkin. Karena itu nggak ada sentuhan rekayasa manusia, nggak ada karya manusia, itu karya alam ya. Ya kan? Siap. Tuh. Siap, makasih waktunya Oke, Pak Ujang. Sehat selalu, Makasih, mantap. sama-sama, makasih. Itu ada 3 ukuran, small, medium, large. Kebetulan di kelas yang small ini memang kualitas kurang, tidak ada yang menonjol. Kami kemarin itu 3 juri itu sangat alot sekali, milih yang itu bagaimana, milih yang ini bagaimana. Ternyata kita menentukan ke sini. Hanya ini tuh bukan berarti best in class pohon itu wah udah jadi sempurna, udah tidak ada koreksi, banyak yang harus dikoreksi. Betul. Cuman emang kalau gerak dasarnya bagus ini. Jadi gini, di sini kelihatan geraknya lebih dinamis, ada sedikit pelintiran twisted ya. Kenapa cabang itu sama kasusnya dibikin gini? Ya kan? Ya Pak. Mestinya si cabang ini dibikin juga sama dengan ini. Ini terlalu berat di daun, tapi dibandingkan yang lain masih mendingan gitu Pak. Karena kita begitu lihat juga, yang pertama kita lihat itu kan penampilan, cenderung lihat ke objeknya, ke gerak dasarnya. Yang lainnya baru sebagai apa ya? Bukan nggak penting, itu juga penting. Bikin dimensi, garis komposisi. Cuma dibandingin yang lain kemarin pilih-pilih ini lebih masuk gitu kan? Ini kan. Karena ini pohon juga saya selalu menilai kalau pohon itu ada 2 pohon yang bagus. Saya pasti menilai pohon yang tua dan kesan tua. Ini pohon lama di pot. Dan memang ini tua Pak kelihatannya Pak. Betul, dan ini pohon lama di pot. Lihat dari kambium kulit ya yang udah nutup. Kemudian ini kelihatan pohon lama di pot itu. Betul Pak. Baru pohon yang baru di pot biasanya ya kelihatan sekali, kelihatannya tuh labil. Cuman ini pot juga masih tidak cocok sebetulnya. Potnya tidak cocok Pak. Potnya Harusnya ini. mestinya Nah, oval. opal. Si oval sekalian ya. Terus Pak. ini dibikin lagi gradasi juga nih, sap-sapannya dipertajam. Nah kalau ada teknik sargenti, ini kalau mau pameran, biar ini dan ini tidak nyambung. Nah ini mohon maaf memang yang punya dicabut-cabutin, dia kelihatan berkelompok. Nah nanti kebuka ruangnya. Kalau ini kan lihat dari jauh kelihatan bulat, Iya betul. ya kan? Jadi harus banyak juga dikoreksi, walaupun bernilai 3 apa best in class. Bukan berarti pohon itu udah maksimal, perlu perbaikan. Sama ujung ini ujung ini masih tegas, ada lidahnya, ini kelihatannya bulat, Betul Pak. ya kan? Betul Pak. Ya kita nyari yang terbaik dari yang ada ya kan juga agak gampang gitu kan. Sebetulnya di small ini agak sedikit ini kualitasnya nggak ada yang mencolok lah. Rata-rata ini pameran kualitasnya bagus, tapi tidak ada yang Wow banget. ya. Siap, makasih Pak Ujang atas waktunya. Terima kasih. Keseimbangan itu yang kayak gimana Pak? Keseimbangan apa? Keseimbangan kan banyak. Iya. Ada keseimbangan dibilang keseimbangan visual. Iya. Keseimbangan visual itu keseimbangan kelihatan. Itu ada beberapa faktor. Satu diantaranya letak mahkota terhadap batang. Iya. Maksudnya kalau sekarang gini, ini seumpamanya gini, ada pohon kakinya dominan di sini, terus mahkotanya dia itu larinya ke sini. Kemudian cabang yang dominan nanti sebar sini. Dikit kita menurut mah. Tengah renahnya, coba mun kita. Beda. Jadi sebetulnya di bonsai itu bukan muka ya, bukan muka, bukan depan. Sobianya ya na ya.
Mukana mana ya? Iyanya. Iya. Coba berusaha kieu. Mukana mana? Pinggir. Iya. Jadi sudut pandang. Jadi amun kalau dipoto lah seorang dipoto. Iya. Jadi kan emang lazimnya orang-orang itu teman-teman kita itu udah terbiasa oh mukanya depannya mana. Kadang-kadang kita bercanda mukanya mana coba aja cium saya bilang. Tapi Pak yang kayak tadi, yang kayak di sana kan batang bawahnya besar, Ya. kesininya kecil. Ya. Itu masuknya keseimbangan bukan? Ya keseimbangan apa gerak dasar. Jadi belum balance ininya, Belum balance. belum tuntas. Kalau bahasa istilah mah tapi gini, Pengerucutan. pengecilan itu tergantung dari karakter pohon, gaya pohon sebetulnya. Iya. Ada pohon yang tidak ada pengecilan tapi bagus. Oh gitu. Tapi untuk pohon-pohon tunggal, biasanya pohon-pohon yang ya orang dibilang 5 gaya dasar gitu kan. Iya. Kayak cokan, kemudian informal, selentik, dituntut itu harus karena itu hanya mengandalkan kelengkapan anatomi. Anatominya harus sempurna gitu loh. Sedangkan di pohon kan susah kalau nggak diprogram apalagi dapat dari galian. Iya. Nah, kalau dapat pohon dari galian bagaimana cara kita mengolah? Jangan kita begini, saya pengen bikin pohon casket. Wah, pokoknya saya kalau nggak pohon casket bukan bonsai. Ketemu pohon di mana dibikin casket malah salah. Jangan terlalu apa sih obsesi keinginan gitu. Udah dapat pohon ini diolah sama kita.